adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik, gak terasa sudah minggu kelima kita beribadah secara online. Kak Uti, juga kakak-kakak yang lain berharap adik-adik tidak kehilangan sukacita, juga semangat untuk beribadah dan memuji Tuhan, sekalipun hanya dari rumah, bersama dengan keluarga, bersama dengan papa mama, bersama dengan adik dan kakak, juga dengan keluarga yang lainnya. Minggu lalu kita memperingati rangkaian hari besar Jumat Agung hingga Paskah. Yesus yang diutus Bapa di surga turun ke dunia hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini berarti Yesus telah memenangkan kita semua, termasuk adik-adik, dari kuasa kegelapan dan dosa. Kita sungguh sangat bersyukur bahwa Yesus sayang anak-anaknya, termasuk adik-adik semua. Nah, dengan begitu kita harus tetap bersyukur, tetap percaya dan penuh pengharapan bahwa Yesus pasti menang. Penyakit apapun, termasuk dengan virus corona yang saat ini sedang melanda kita, pasti akan ditaklukkan. Karena itu, adik-adik harus tetap rajin berdoa, selalu bersyukur pada Tuhan Yesus, taat pada papa dan mama, tetap bersemangat belajar dan berkegiatan di rumah sampai Tuhan mengalahkan penyakit ini. Ayo adik-adik, siap-siap kita mau beribadah di pagi hari ini. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan tetap semangat beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi dan shalom. Apa kabar adik-adik? Kak Eko selalu yakin dan percaya adik-adik semua dalam kondisi yang sehat bersama keluarga di rumah dan tetap semangat walaupun sampai hari ini adik-adik itu masih di rumah menjalankan aktivitas di rumah, baik itu belajar maupun ibadah. Nah, gak terasa udah hari Minggu lagi ya adik-adik, dan pagi ini Kak Eko hadir untuk menemani adik-adik di ibadah Minggu. Dan pada pagi hari ini juga Kak Eko gak sendiri, karena Kak Eko akan ditemani oleh Kak Wilfred yang akan mengiringi Kak Eko dengan pianonya. Dan juga Kak Eko ditemani oleh Kak Okta dan Kak Tuti. Selamat pagi. Hai Kak Eko. Hai Kak Tuti. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik. Apa kabar nih? Nah, adik-adik kita akan mulai ibadah. Tapi sebelum ibadah, saya akan mengajak adik-adik untuk menyapa teman-teman kita yang udah lama pasti nggak ketemu kan sama teman-teman. Kak Eko juga kangen sama kalian. Kita akan menyapa teman-teman kita akan nyanyikan lagu Hello, hello, hola, hola, Mosi, mosi, apa kabar? Kak Eko yakin adik-adik masih ingatkan lagunya. Yuk kita nyanyikan sama-sama sekaligus kita menyapa teman-teman kita. Oke, Kak Wilfred. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Adik-adik, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu,
pemeliharaanmu hingga kami sampai hari ini semua dalam kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami, Engkau sudah sertai kami sepanjang hari kami Tuhan. Sehingga pada hari ini, di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali hadir, kami kembali datang untuk menghadap Engkau dalam ibadah pagi melalui online. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama beribadah di gereja, tapi kami percaya, kami yakin Tuhan ada di hati kami, Tuhan ada dimanapun tempat kami berada. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir, berkati kakak-kakak yang hari ini bertugas, sertai kami Tuhan, dan terima kasih kami alaskan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, karena hari ini kita masih dalam suasana Paskah, tentu adik-adik masih ingat minggu lalu kita sama-sama merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Kak Eko ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu tentang cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita ketika Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus cinta kepada kita semua. Yesus disalib karena cintanya. Kita nyanyikan yuk. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, tadi kan sudah memuji menggunakan nama Tuhan dengan bernyanyi bersama dengan Kak Eko. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
Bapa yang makasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Dan jika pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, itu juga karena kasih yang Engkau berikan kepada kami. Siapkan hati kami Tuhan, ajar kami untuk duduk tenang, mendengarkan dengan baik, sehingga kami mengerti apa yang Engkau maksud. Dan terlebih kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga Kak Tuti yang akan menyampaikannya supaya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah 4 minggu ya kita nggak ketemu. Semua kegiatan dilakukan di rumah. Mulai kangen kan? Kangen nggak sama teman-teman sekolahnya? Teman-teman berantem? Kalau dengan kakak-kakak sekolah minggunya, kangen nggak? Ada Kak Eko, Kak Okta. Kalau pas lagi kangen-kangennya sama temen-temennya, tiba-tiba ada suara, Ma, Kak Eko dateng. Kak Eko datang ke rumah. Reaksi adik-adik gimana? Percaya nggak Kak Eko datang di rumah? Langsung lari mengejar buka pintu atau lanjutin aja main gamenya? Masa Kak Eko datang? Gak percaya. Kan semua harus ada di rumah. Memang Kak Eko gak datang beneran. Yuk kita lanjutkan saja yuk. Firman minggu lalu tentang Paskah, yaitu kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa murid yang pertama menemuinya? Maria Magdalena. Yuk kita lanjutkan baca Alkitabnya. Kita buka sama-sama dari Markus 16 ayat 9 sampai 18. Markus 16 ayat 9 sampai 16. Kita baca judulnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Kata dibacakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengingat Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Wah, Maria Magdalena ngasih tahu ke teman-temannya, Yesus sudah bangkit loh, aku udah ketemu. Tapi murid-muridnya dikatakan karena mereka sedang sedih, sedang berkabung, mereka nggak percaya. Kita lanjutkan ya. Ayat 12 sama 14, tolong Kak Eko bacakan Kak. Oke Kak Tuti. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Terima kasih Kak Eko. Adik-adik, bener-bener ya betapa sedihnya murid-murid Yesus ya. Sampai mereka waktu dikasih tahu bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, aku sudah ketemu langsung, mereka nggak percaya. Maria ngasih tahu, 2 orang tadi ngasih tahu, nggak percaya. Sampai akhirnya Yesus harus ketemu langsung dengan 11 muridnya. Baru mereka percaya. Kita lanjutkan ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, adik-adik, kisah hari ini mau mengatakan tentang dua hal. Yang pertama tentang ketakutan yang menguasai kita sehingga kita melupakan kehadiran Tuhan. Dalam saat ini, kalau kita semua lagi ada di rumah semua karena pandemi corona, adik-adik merasa takut, khawatir, sekolahnya kapan ya Maya? Nanti aku nggak naik kelas gimana ya Maya? Tugas-tugasnya aku nggak ngerti. Papa mama kapan ya berangkat kerja? Ada juga yang nanti kalau semua nggak jualan, gimana kita dapat makan? Dapat beli makanan dari mana? Kekhawatiran-kekhawatiran itu jangan sampai menutupi sukacita kehadiran Yesus. Yesus ada di antara adik-adik, menghibur adik-adik, menyertai adik-adik. Kalau tadi adik-adik murid-muridnya tadi di kedatangan Tuhan Yesus dinyatakan dengan dikasih tahu sama murid apa tadi, Maria Magdalena dan 2 orang tadi. Kalau adik-adik kehadiran Yesus kadang-kadang kita ingatkan melalui papa mama, adik, kakak, orang-orang di sekitar kita, atau bapak ibu guru nih WhatsApp, klik 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 klik, apa kabar adik-adik, apa kabar anak-anak. Itu juga dalam rangka penyertaan Tuhan menjumpai adik-adik melalui perantara orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau tadi murid-muridnya tadi begitu gembira menerima kabar baik, terus mereka menyampaikan ke teman-temannya, firman hari ini juga mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Adik-adik juga diminta Tuhan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Walaupun kami sedang sedih pasal pandemi ini, Tuhan ada, kami tetap sukacita. Adik-adik bertugas menyampaikan hal ini kepada teman-temannya. Caranya gimana, Kak? Kalau mereka menyampaikan ke murid-murid yang lain, kalau adik-adik caranya ada tahu nggak? Iya, ada yang kakak dengar loh, ada yang bilang berdoa Kak, mendoakan para medis. Sip. Menyanyi boleh. Selain berdoa dan memuji nama Tuhan, seperti yang disebut adik-adik tadi, ada juga cara untuk menyampaikan kabar baik. Dengan cara di sini adik-adik semua udah pegang handphone kan? Nah, kita gunakan handphone itu selain main game untuk menyapa teman-teman. Sapa teman-teman, hai selamat pagi, apa kabarnya? Puji Tuhan, kami semua sehat. Terus, kalau ada temennya yang mulai curhat nih, biasanya nih kalau udah mulai chatting, mulai curhat, ih bosan banget ya di rumah. Wih, udah tugasnya banyak, sekolah kapan ya selesai? Aduh, coronanya lama banget sih. Adik-adik ikut curhat atau ikut gimana nih? Nah, kalau adik-adik mau menyampaikan kabar baik, kasih semangat teman-temannya. Teman-teman, iya sih aku tahu, aku juga bosan banget di rumah. Tapi kita bisa loh melakukan aktivitas yang lain. Mumpung di rumah kita bisa loh baca buku yang tertunda, main game bareng-bareng sama adik kakak, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan demikian, teman-teman yang mulai jenuh, mulai terhibur, atau yuk main game aja yuk, tebak-tebakan gitu ya. Jadi menyampaikan kabar baik ternyata banyak
Iya, mari kita semua seperti Maria Magdalena yang selalu merasakan kehadiran Tuhan dan bersedia menyampaikan kabar baik ke semua orang. Yuk, kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, Engkau yang selalu hadir bersama kami di setiap kondisi kami. Pada saat kami ketakutan, di saat kami khawatir, Engkau ada dan Engkau menguatkan kami. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk kami mampu menyampaikan kabar baik tentang Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman ini kita menyanyi Sebab Dia Hidup. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tuti tentang Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Sekarang mari kita respon firman Tuhan dengan mengangkat pujian Sebab Dia Hidup, karena Yesus telah bangkit dan hidup untuk kita, sehingga kita memperoleh hidup yang baru. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, yang semangat. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ayo nyanyi lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari adik-adik, kita berdoa bersama. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami rasakan hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kami dapat beribadah online pada pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang menyapa kami pada pagi hari ini melalui kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Bapa, berkatilah kiranya firman itu agar kami boleh pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada hari ini juga kami ingin mendoakan adik-adik kami yang berulang tahun di bulan Maret dan bulan April. Bapa, terima kasih atas bertambahnya 1 tahun dalam usia mereka Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada adik-adik kami, kesuksesan dalam studi mereka ya Tuhan. Berikan juga berkat untuk orang tua yang membimbing mereka dan membesarkan mereka agar kiranya
orang tua adik-adik kami dapat oleh rezeki, sehingga mereka bisa pergunakan untuk membesarkan dan membimbing adik-adik kami hingga besar nanti. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan semua adik-adik sekolah minggu GKI Keranggan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, saat ini mereka menghadapi belajar di rumah melalui sistem online. Tuhan, bagaimanapun cara kami belajar, kiranya Engkau selalu hadir, memberikan terang Roh Kudus-Mu kepada adik-adik kami, agar mereka boleh belajar dengan baik, menerima pelajaran dengan baik, memperoleh hikmat daripada-Mu ya Tuhan, menghadapi setiap ujian online, setiap hal studi yang boleh adik-adik hadapi selama di rumah, agar mereka boleh menjadi anak yang tekun dalam belajar, dengar-dengaran dengan orang tua dan guru mereka. Bapa, kami juga ingin mendoakan pemerintah kami ya Tuhan, agar kiranya untuk menghadapi pandemi COVID-19, mereka beroleh hikmat ya Tuhan, agar kiranya dapat mengatasi masalah pandemik ini dengan cepat sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan, agar kami boleh kembali sehat, kembali berkumpul, dapat berkumpul bersama teman-teman kami, guru kami, keluarga kami yang lain. Ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga ingin berdoa agar kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, agar jangan terhalang berkat yang akan Kau limpahkan kepada kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan beralaskan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, terima kasih. Adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir. Kak Eko, Kak Tuti, Kak Okta, dan semua kakak-kakak mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik. Tetap semangat walaupun tetap harus menjalankan aktivitas dari rumah ya. Adik-adik, Kak Eko dan kakak-kakak tetap berharap adik-adik tetap sukacita untuk mengikuti setiap hari waktu belajar di rumah, membantu papa mama, dan juga ibadah walaupun dari online ya, masih online ya. Ya semoga kita segera bisa beribadah di sekolah minggu. Kita sama-sama berdoa dan kita percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. I love you all.